Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan membawakan sebuah pembahasan yang saya beri judul Grammar Quran dan Rahmat Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit membahas tentang konsep sederhana, yaitu isim dan fi'il. Isim, kata benda, pohon, mobil, kamera, mereka tidak terikat oleh waktu. Tidak ada isim madi atau mudhari dan semacamnya. Mereka timeless atau permanen. Oke? Adapun fi'il, dia terikat oleh waktu. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amr. Jadi fi'il bersifat temporer atau sementara. Baik. Menariknya, dalam bahasa Arab itu, ketika kita ingin menyatakan suatu aksi, kita bisa mengungkapkannya lewat fi'il itu sendiri, atau bahkan kita bisa mengungkapkannya lewat isim. Hanya saja, ketika kita terjemahkan itu ke bahasa kita yang mungkin tidak sebegitu kaya bahasa Arab, kita hilang esensinya. Kenapa ada suatu literasi yang mengungkapkan aksi menggunakan isim. Seperti itu. Contohnya misalnya, ajlisu, aku duduk. Ana jalis, aku duduk. Jika diterjemahkan artinya sama-sama saja. Padahal, ketika kita mengungkapkan suatu aksi menggunakan isim, seperti ada penekanan bahwasanya hal itu dilakukan berkepanjangan atau konstan. Baik, kita masuk ke bahasan inti. Saya akan bawa dua contoh dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya perbedaan penggunaan isim dan fi'il bisa bermakna begitu besar. Contoh yang pertama, di surat Al-Baqarah ketika Allah berbicara tentang orang munafik yang berwajah dua. Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Yang artinya, ketika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang beriman, mereka bilang, kami beriman. Akan tetapi ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka bilang, kami sesungguhnya bersama kalian. Dan kami hanya bersunda gurau dengan orang-orang mukmin itu. Di sini ada dua kata yang kita harus garis bawahi, yaitu amanna, beriman, dan mustahzi'un, bersenda gurau. Menariknya, amanna di sini menggunakan fi'il yang berarti hanya sementara atau temporer. Sedangkan mustahzi'un, bersenda gurau, Allah menggunakan isim yang berarti konstan atau permanen. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Dari ayat ini Allah menunjukkan bahwasanya iya betul, orang munafik berusaha untuk tetap loyal ke keduanya, ke orang beriman dan ke setan-setan mereka. Tapi loyalitas mereka lebih besar kepada setan-setan mereka. Maka dari itu Allah menggunakan bersunda gurau dengan isim yang bermakna permanen atau long term, seperti itu. Di sini Allah mengekspos kebusukan mereka, kebusukan dua wajah mereka, yang mana mereka lebih condong kepada setan-setan mereka. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, membahas tentang rahmat, tentang ampunan Allah dan azab Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Di sini ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Ada dua case di sini dan dua-duanya sama-sama ada membicara tentang azab Allah. Hanya saja yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah menggunakan fi'il
yang berarti sementara. Allah tidak akan mengadab mereka. Apa syaratnya agar Allah tidak mengadab mereka? Wa anta fihim, selagi engkau, Rasul, ada di antara mereka. Rasul berada di antara para sahabat sementara atau selama-lamanya? Sementara. Maka dari itu penggunaan di sini azab, Allah menggunakan kata fi'il. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Adapun di case yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan pernah selama-lamanya mengazab. Kenapa diartikan tidak akan pernah selama-lamanya? Karena Allah menggunakan isim yang berarti permanen. Lalu apa syaratnya? Apa syarat agar Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama-lamanya? Di sini yang menarik. Syaratnya hanyalah wahum yastaghfirun. Asalkan mereka beristighfar. Di sini harus kita garis bawahi. Istighfar di sini Allah tidak menggunakan isim, melainkan Allah menggunakan fi'il yang berarti temporer atau sementara saja. Maksudnya, agar kita bisa mencapai kondisi tidak akan pernah diazab Allah, Allah tidak expect kita untuk selalu beristighfar kepadanya. Karena Allah menggunakan fi'il yang berarti asalkan kita beristighfar kepada Allah sesekali atau ya tidak selamanya lah. Padahal bisa saja dikatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Bisa saja seperti itu, tapi tidak. Di sini Allah menunjukkan rahmatnya, tahu bahwasanya hambanya lemah dan tidak selalu bisa berzikir kepadanya, makanya syaratnya hanya wahum yastaghfirun, asalkan mereka beristighfar. Sebaliknya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Yang artinya, dan kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum kecuali kaumnya sudah sangat berbuat zalim. Menariknya, syarat agar kita tidak pernah diazab oleh Allah, muhlikil qura. Di sini Allah menggunakan isim yang berarti ada penekanan di sini, ada tidak akan pernah diazab. Apa syaratnya agar seperti itu? Illa wa ahluha zalimun. Asalkan kita tidak menjadi kaum yang senantiasa berlaku zalim. Kenapa saya bilang senantiasa? Karena di sini Allah menggunakan isim illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan membinasakan suatu kaum kecuali kaumnya benar-benar senantiasa berlaku zalim. Bisa saja Allah berfirman illa wa ahluha yadhlimun. Tapi enggak. Allah kasih kita keringanan gitu. Syarat agar Allah tidak membinasakan kita asalkan kita tidak benar-benar tenggelam dalam kezaliman. Andai kata Allah berfirman illa wa ahluha yadhlimun, jika kita melakukan kesalahan sedikit saja atau sesekali, kita bisa langsung ditimpa oleh azab. Tapi tidak. Allah berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dari dua contoh itu saja, dari grammar Quran itu, kita bisa tahu betapa besar rahmat Allah hanya dalam mengetahui perbedaan antara isim dan fi'il dan di mana mereka digunakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.